إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد قال ربكم عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumaah rahimakumullah. Puji dan syukur atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang demikian banyak untuk kita. Nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang lebih penting lagi adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'it tabi'in, dan seluruh mukminin yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa mengevaluasi kualitas takwa kita, sembari dibarengi dengan upaya meningkatkan takwa kita. Semoga kita menjadi hambanya yang mulia. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketakwaan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Islam mengajarkan kita untuk merawat, menjaga, dan membangun lingkungan yang baik. Dan itu merupakan bagian dari tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Alam dengan segala isinya adalah ciptaan Allah yang memiliki makna dan fungsi yang sangat penting bagi seluruh umat manusia, bahkan juga bagi makhluk hidup yang lain. Allah menciptakan langit, bumi, dan seluruh galaksi serta alam semesta. Ini bukanlah penciptaan yang tanpa makna, tanpa maksud, tanpa tujuan, dan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Manusia yang hanya mengandalkan alam pikiran, ilmu pengetahuan, teknologi semata, boleh jadi memandang lingkungan dan alam semesta ini sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Bahkan sebahagian ilmuwan selalu menyebut segala fenomena alam dan segala fenomena alam disebut dengan hukum alam. Seolah dan seakan-akan di balik alam semesta, di balik lingkungan tempat kita hidup ini, tidak ada Rabb yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Padahal penciptanya itu sendiri memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia dan besar, yakni tempat manusia dan seluruh makhluk hidup untuk menjalani kehidupan sebagaimana fungsi makhluk hidup itu sendiri. Dalam perspektif Islam, lingkungan dan alam semesta di mana kita hidup diciptakan Allah bukan sesuatu yang sia-sia, namun punya makna. Bahkan kita dituntut untuk bertafakkur dan bertadzakur atas semuanya. Dalam surah Ali Imran
ayat 190 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surah Ali Imran ayat 190. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam perspektif Islam, alam semesta, lingkungan dan segala denyut makhluk di dalamnya, itu semua terkait dengan Al-Khaliq. Allah yang memelihara, bahkan Allah jua nanti yang menghancurkannya. Artinya apa? Artinya bahwa manusia yang diberi pikiran, hati dan bimbingan kitab suci senantiasa merenungkan apa yang terjadi di alam semesta ini, yang mensyukurinya dengan tafakkur dan tadzakur, berfikir dan berzikir, dan jangan sekali-sekali merusaknya. Jangan sekali-kali merusaknya. Sehingga lingkungan hidup di mana tempat kita berada dan alam semesta ini hendaknya selalu kita rawat, kita jaga, kita pelihara sebagaimana Allah merawatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga disebut sebagai Rabbul Alamin atau Tuhan semesta alam. Dalam perspektif Islam, alam semesta dan lingkungan tempat kita berada tidak lepas dari maha kuasa Allah, maha ciptaannya, yang itu harus senantiasa kita renungkan, kita tadabburi, dan kita jadikan sebagai amalan hati kita. Yang kedua, dalam perspektif Islam, lingkungan hidup dan alam semesta di mana kita berada meniscayakan kita untuk menjalankan fungsi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Maka kaitannya dengan urusan memakmurkan bumi, mengolah bumi dan seluruh ciptaan Allah itu hendaklah dipahami sebagai tugas manusia. Oleh karena itu, jadilah manusia siapapun dia, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya dan segala kemampuannya untuk memakmurkan bumi ini, untuk memakmurkan alam semesta ini, dan jangan sampai merusak. Lain halnya dalam soal ibadah, Allah memberikan tugas yang sama kepada manusia dan jin. Dalam konteks ini, maka akan lahir tanggung jawab di mana rusak dan tidaknya lingkungan tempat kita berada ini tergantung manusia sebagai khalifah di bumi. Yang ketiga, Islam mengajarkan kita untuk bersikap terhadap lingkungan hidup dengan baik. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Yang artinya,
sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat At-Tabrani. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mencintai lingkungan adalah bagian dari iman kita. Keberadaan kita di bumi sebagai khalifah di muka bumi merupakan bagian dari cabang-cabang keimanan yang dengannya kita menyempurnakan keimanan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang baik dari hal yang paling kecil tidak akan membuang sampah sembarangan. Orang beriman pasti merawat sungai, memelihara apapun yang ada di lingkungan sekitarnya. Semua itu merupakan bukti komitmennya untuk memakmurkan tempat kita hidup, tempat kita berada, dan itu adalah etika yang melekat pada perilaku orang beriman. Kalau setiap manusia mampu memiliki etika yang baik, maka lingkungan ini tidak akan rusak. Sebab Islam mengajarkan kita untuk merawat, menjaga, dan membangun lingkungan yang baik. Karena itu bagian dari fungsi khalifah, fungsi kekhilafan di muka bumi. Sekarang kita hidup di alam modern. Manusia modern adalah manusia yang akal pikirannya maju, ilmu pengetahuan dan teknologinya juga maju. Tetapi sering terjadi paradoks. Di tengah kemajuan ini, alam menjadi rusak. Kerusakan lingkungan, eksploitasi alam, kebakaran hutan, bahkan juga pemanasan global, itu semua terkait dan tidak lepas dari perilaku manusia. Etika yang harus dibangun adalah kita harus menjadi pembangun lingkungan alam semesta dan jangan menjadi perusak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Kenapa manusia merusak alam dan bukan memakmurkannya? Karena manusia memiliki sifat serakah, sikap berlebihan. Dia ingin memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Dia ingin memperoleh sebanyak-banyaknya dari lingkungan di mana dia berada, dari hutan, laut dan sebagainya. Tetapi seringkali keinginannya melampaui takaran. Keinginannya merusak dan membawa pada konsekuensi kerusakan. Tidak menyadari bahwa ketika alam dan lingkungan menjadi rusak, maka akibatnya akan berbalik kepada manusia dan makhluk hidup yang lain. Di tengah masyarakat modern, muncul pandangan bahwa alam sudah tidak alamiah lagi dan manusia tidak manusiawi lagi. Sebagaimana pandangan ahli ekologi baru atau mazhab baru yang menuntut bahwa manusia kembali mengasah kemanusiaannya agar alam kembali kepada keaslian dan fungsi alaminya. Sejak tahun 70-an, para pemimpin dunia menggelorakan untuk menekan pertumbuhan ekonomi yang merusak alam sampai pada titik zero. Tawaran ini ekstrim, tetapi semangatnya adalah kerakusan untuk pertumbuhan ekonomi dan memperoleh keuntungan yang melampaui takaran, menyebabkan alam itu rusak. Dari situlah akhlak kita. Dari situlah etika kita. Akhlak juga harus kita sebarluaskan untuk membangun akhlak sosial, mencintai dan menyelamatkan lingkungan sebagai bagian dari kesalehan kita. Ketika para pemimpin dunia menggelorakan etika global, termasuk di dalamnya mencegah pemanasan global, sesungguhnya di sini terjadi pelopor etika sosial dan etika lingkungan yang membawa rahmatan lil alamin. Yang berikutnya, dalam perspektif Islam, perilaku yang membuat kerusakan lingkungan itu adalah perilaku yang membawa dosa. Perbuatan dosa adalah perbuatan yang akan memperoleh siksa. Simboliknya adalah agar manusia membunuh naluri-naluri yang jahat, yang rakus, yang israf di dalam kehidupan yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam ilustrasi Al-Quran ada hal yang sangat bagus, terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Paradoks perilaku seperti ini banyak terjadi sekarang ini. Atas nama membangun, atas nama pengembangan, tetapi sebenarnya merusak. Membangun hutan, tetapi faktanya merusak hutan. Memanfaatkan laut, tetapi faktanya merusak laut. Segala hal yang paradoks itu kerap kali dilakukan oleh kekuatan yang tidak bisa dicegah. Dalam konteks inilah, kaum muslimin perlu hadir untuk membangun kesadaran kolektif dalam konteks bangsa bahkan dunia. Bagaimana kita menyelamatkan lingkungan, kita membangun lingkungan, menggali sumber alam, tetapi jangan sampai merusaknya. Sebab kalau kerusakan itu terjadi, maka yang rugi adalah kita semua, serta semua makhluk yang hidup di atas permukaan bumi ini. Untuk sampai ke sana, dalam perspektif Islam, kita perlu dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dalam gerakan membangun lingkungan hidup yang ramah, lingkungan hidup yang membawa kemakmuran, dan lingkungan hidup yang membawa kemaslahatan, bukan lingkungan hidup yang rusak dan membawa bencana. Ketika terjadi bencana alam, di satu pihak memang ada hukum Allah dan sunatullah, di mana bencana alam itu sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan, yang tidak bisa dihindari. Gunung meletus, tsunami, banjir dan lainnya sampai batas tertentu adalah sunatullah. Tetapi dalam bagian tertentu, jangan-jangan ada campur tangan manusia sehingga menyebabkan alam kehilangan keseimbangannya. Oleh karena itu, maka diperlukan gerakan lingkungan hidup yang islami, yang membawa keselamatan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup ciptaan Allah lainnya di bumi, dan membawa keselamatan hidup. Islam itu sendiri berarti selamat dan membawa keselamatan. Maka kesadaran setiap muslim untuk memakmurkan lingkungan harus tumbuh dan berkembang. Bumi dan alam sekitar harus menjadi bagian dari jihad dan dakwah kita yang membawa pada rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan perspektif kita berubah dan berkembang untuk memaknai hidup di lingkungan kita berada penuh dengan pertanggungjawaban sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ard. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.